Oke, sudah. Ya, Bu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini akan saya presentasikan P5 saya dengan tema kearifan lokal, topik warisan kuliner identitasku, yaitu Proyek P5 dan PPRA. Ya, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin fase D, yaitu SMP kelas 7. Pendahuluan P5 ini yaitu dalam proyek warisan kuliner identitasku, anak-anak usia 13 sampai 15 tahun akan diajak untuk memperkenalkan kembali makanan tradisional daerah mereka melalui memahami nilai-nilai kearifan lokal yang terkadang dalam makanan tradisional. Diharapkan mereka dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Makanan menjadi media yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Sedangkan tujuan, alur, dan target pencapaian proyek warisan kuliner identitasku bertujuan memperkuat profil pelajar dalam profil pelajar Pancasila dan PPRA profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Mereka pemahaman nilai kearifan lokal terkait warisan kuliner dan identitas individu peserta didik akan mengumpulkan data tentang makanan favorit mereka, mengenalkan lebih dalam makanan tradisional yang sehat, dan mengadakan festival makanan tradisional dengan dukungan guru, teman sekelas, dan keluarga. Proyek ini diharapkan mengembangkan kemandirian, kerjasama, kebinaan global, serta nilai keteladanan, toleransi, dan kewarganegaraan dan kebangsaan. Imbangan sebelum memulai proyek ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan komitmen sekolah untuk mengembangkan kearifan lokal, kolaborasi dengan narasumber yang kompeten, membangun kesadaran tentang makanan tradisional, menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai, melibatkan orang tua peserta didik, dan melakukan pengkajian makanan tradisional yang akan diperkenalkan dengan baik. Baik, kita menentukan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila dan nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Pengembangan P5 dan PPRA, yaitu dimensi satu mandiri, elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapin. Subjek elemennya itu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Akhir fase D-nya itu membuat penilaian realistis terhadap kemampuan dan minat serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas yang lain dilakukan. Subelemen yang kedua itu mengembangkan refleksi diri atau memonitor kemampuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan pribadi dan akademik yang akan muncul berdasarkan pada pengalamannya untuk mempertimbangkan strategi belajar yang sesuai. Elemen yang kedua itu regulasi diri, subelemennya percaya diri, tanggung, dan resilient dan adaptif. Membuat rencana baru dengan mengadaptasi dan memodifikasi strategi yang sudah dibuat ketiga upaya sebelum tidak berhasil serta menjalankan kembali tugasnya dengan keyakinan baru. Ya, tadi dimensi yang pertama dengan mandiri, ini dimensi yang kedua itu bergotong royong, subelemennya kolaborasi, subelemennya itu kerjasama, dan fase akhir D itu ya melaksanakan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Kepedulian, elemennya, subelemennya itu tanggap terhadap lingkungan sosial. Tanggap terhadap lingkungan sosial dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Elemen yang kedua itu berbagi dan subelemennya berbagi juga. Fase D-nya akhirnya yaitu mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di sekitar tempat tinggal. Sedangkan yang ketiga itu dimensinya itu berkebehenakan global. Elemennya mengenal dan menghargai budaya, subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Fase D-nya yaitu memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional dan nasional, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Yang kedua elemennya berkeadilan sosial, subelemennya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, berpartisipasi hasil pasidenya itu berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses berpikir, bertukar pikiran serta cermat dan terbuka dengan panduan pendidik. Ya, sedangkan PPR-nya rahmatil alaminnya nilai profil pelajar rahmatil alamin ya pertama itu keteladanan atau qudwah, toleransi atau tasamu, kewargaan negaraan dan kebangsaan atau mutakanah. Ya, subnilai profil pelajar rahmatil alamin menjadi contoh, mengajak kebaikan dan menginspirasi, menghargai keberagamaan, nasionalisme, patriotisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin, mengambil inisiatif mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan, menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan, menunjukkan sikap cinta dan bangsa sebagai warga negara Indonesia, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta melestarikan warisan leluhur berupa norma dan budaya. Tahapan dalam kelompok warisan kuliner, identitasku, alurnya, serta aktivitas. Ya, alur yang bertahap pengenalan, melakukan pengumpulan data awal dan mengenakan makanan tradisional. Aktivitasnya preferensi kuliner pribadiku. Yang kedua, penjelajahan masalah yang relevan, eksplorasi isu. Yang ketiga, perbandingan antara makanan modern dan makanan tradisional. Alur yang kedua itu tahapan kontekstualisasi, menempatkan masalah dalam konteks lingkungan sekitar. Aktivitasnya yang keempat, evaluasi permulaan awal, cerita mengenai makanan tradisional, perancang atau perencanaan. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan dasar. Yang kedelapan, interview atau wawancara dengan sumber informasi. Tahapan dalam proyek warisan kuliner identitasku yang alurnya yang tahap aksi, yaitu bekerja sama untuk menghasilkan tindakan konkret yang terkait dengan permasalahan yang ada. Aktivitas yang ke-9 itu membuat draft poster. Yang 10 menyelesaikan poster, pembuatan hidangan tradisional, pembuatan draft presentasi, sesi degustasi atau coba rasa, dan pertemuan evaluasi. Simulasi acara festival makanan tradisional, pelaksanaan festival makanan tradisional. Alur yang kedua itu tahap refleksi, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proyek yang telah dilakukan. Selanjutnya, aktivitas yang ke-16 meninjau kembali tujuan proyek, yang 17 menganalisa hasil dan dampak proyek, 18 mengidentifikasi keberhasilan, yang 19 mengidentifikasi kelemahan dan hambatan. Tahapan proyek dalam proyek warisan kuliner identitasku selanjutnya yaitu alur dan tahap tindak lanjut, merumuskan langkah berdasarkan hasil refleksi proyek yang telah dilakukan. Aktivitasnya yang ke-20 itu analisis hasil refleksi dan identitas area perbaikan. 21 merumuskan tujuan perbaikan yang spesifik. 22 mengembangkan strategi dan langkah konkret untuk menunjukkan mencapai tujuan.
Lagi Pak, lanjut terus. Ya Bu. Kenapa berhenti Pak Saman? Bentar Bu, ada yang lepot dari Bu. Bentar Bu, ini lagi mau Pak di. Saman, Ya Bu, bentar Bu. makanya nggak boleh. Ini apalagi ujian. Oh alah. Kalau UKM PPG ada di blacklist Pak Saman, sudah nggak lulus. Iya Bu, maaf Bu, tadi nggak di resilient deh. Ada ini. Cepat lanjut, waktu jalan terus ini. Ya Bu. Ini dia. Apa lagi? Kok Bentar lama Bu, kali? musik clean ini nggak apa? Ada masalah. Stop share screen-nya dulu. Stop share screen-nya. Namanya. Ya Bu, ada nih. Stop share. Ya stop dulu Bu ya. Nah, terus. Ya. Cepat, jangan lama. Waktu jalan terus nih. Saya masih di kampus sama bayi. Lama Iya, kali. baik Bu. Ya, Bu lanjut ya Bu ya. Ah, masuk kita ke referensi perkembangan subelemen antara fase mandiri, yaitu subelemennya mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Oh, Ya, kategorinya yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ya, yang sedang subelemen kategori mulai berkembang itu mengidentifikasi potensi atau minat diri, sedang berkembang mengidentifikasi potensi dan minat diri, namun belum memikirkan tahapan yang akan dihadapi. Kategori berkembang sesuai harapan mengidentifikasi potensi dan minat diri serta mengetahui tantangan yang akan dihadapinya. Sangat berkembang mengidentifikasi potensi dan minat diri dan mencari solusi akan tantangan yang dihadapi. Elemen yang kedua itu mengembangkan refleksi diri, mulai berkembang yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan diri. Sedang berkembang yaitu mengetahui kelebihan dan kelemahan diri, berkembang sesuai harapan, memahami lebih dan kelemahan diri serta mengungkapkan alasannya. Sangat berkembang, memahami kelebihan dan kelebihan diri serta tindak lanjut yang harus diambil dalam memperbaikannya. Yang subelemen yang ketiga tentang mandiri yaitu percaya diri, tangguh atau resilient dan adaptasi. Mulai berkembang membutuhkan motivasi dari luar dirinya untuk dapat mempresentasikan hasil proyek yang dilakukan, sedang berkembang menampilkan sikap percaya diri dalam mempresentasikan hasil proyek yang dilakukan, berkembang sesuai harapan menampilkan sikap percaya diri dan jelas dalam mempresentasikan hasil proyek yang dilakukan, yang berkembang itu merencanakan kegiatan dan percaya diri ketika mempresentasikan hasil proyek yang oke, dilakukan. Pak Saman. Ya, Saman Bu. cukup dulu. Lanjut ke PTK Pak Saman. Kita Bu ya. PTK. Ibu, ini Bu, PPT PTK
Masih loading, masih loading. Ya, itu dia. Yang Anda presentasikan hanya bab 1, bab 3 saja ya. Ya, Bu. Ya, judul penelitian tindakan kelas yaitu menerapkan discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar pada materi Asmaul Husna kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Latar belakang masalah itu yang umumnya guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajar yang dilaksanakan. Oleh sebab itu guru harus melakukan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Yang khususnya itu pembelajaran agama Islam kurang diminati oleh peserta didik kurang berhasil dalam memahami materi pelajaran, kurangnya kemampuan peserta didik dalam menguasai materi Asmaul Husna sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Pembatasan masalah, penelitian ini memiliki beberapa batasan yang harus diperhatikan, yaitu ya, penelitian ini difokuskan pada penerapan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar pada materi Al-Maus Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir di kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Yang intinya penelitian ini terbatas pada siswa kelas 7 sebagai sampel peneliti. Yang C, penelitian ini difokuskan pada materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang D, penelitian ini menggunakan teknologi sebagai pendukung pembelajaran discovery learning. Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi Al-Asma Al-Husna di kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Yang B, bagaimana tingkat hasil belajar siswa dalam memperhatikan materi Asmaul Husna sebelum dan setelah model pembelajaran discovery learning. Yang C, bagaimana penggunaan teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dalam menerapkan materi Asmaul Husna di kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Sedangkan tujuannya, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk yang A, untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi Asmaul Husna di kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Yang B, untuk mengevaluasi tingkat hasil belajar siswa sebelum dan setelah menerapkan model pembelajaran discovery learning dalam materi Al-Maul Husna di kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Yang C, untuk mengidentifikasi peran dan pengaruh pengguna teknologi dalam memperkaya pengalaman belajar siswa dalam materi Asmaul Al-Husna di kelas 7 SMP Swasta Swakarya Salapian. Oke, lanjut ke bab 3. Apa tuh, Bu? Lanjut bab 3, bab 3. Bab 3. Ya, bab 3, kerangka teori. Ya, kondisi awal sebagai besar siswa sebelum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM pada materi Asmaul Husna. Ketidakmampuan siswa untuk mengkaitkan konsep Asmaul Husna dengan nilai-nilai spiritual yang lebih luas. Siswa belum terlatih dalam berpikir mandiri, menentukan konsep-konsep eksploratif dan bekerja secara kolaboratif dengan teman sebaya. Tindakan sebagai guru memulai pembelajaran dengan memberikan rangsangan berupa pertanyaan atau situasi yang menarik perhatian siswa terkait Asmaul Husna. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2, dengan masing-masing siklus terdiri atas 1 kali pertemuan dan 1 kali tindakan. Tujuan hasil yaitu guru mampu melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan metode discovery learning dalam pembelajaran Asmaul Husna.
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Jika menggunakan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya dalam materi Asmaul Husna di kelas 7 SMP swasta Swakarya Salapian pada tahun 2024-2025, maka akan terjadi peningkatan hasil belajarnya. Hipotesis penelitian tersebut akan diuji kebenaran melalui pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan ada tahap penelitian yang lebih lanjut, yaitu sebagai Bapak Sugiono sebagai metode penelitian kualitatif dan R&D. Sedangkan lokasi subjek dan objek penelitiannya, yaitu lokasi penelitian tindakan ini adalah di Sekolah SMP Swasta Swakarya Salapian yang berlokasi Jalan Merdeka nomor 06 Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat yang terlaksana pada bulan Juli 2024. Subjek penelitiannya adalah kelas 7 semester 1 terdiri dari 13 siswa dan 19 siswi. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan faktor perbedaan kemampuan belajar dan kondisi lingkungan. Oke, kita stop dulu. Ya. Mas Aman, Ya, Bu. stop dulu. Oke, bukan stop. Saya mau ke judulnya dulu. Oke, mau ke judulnya. Sebentar, arahkan ke judul. Oh, judul, Bu, ya. Baik. Oke, apa itu discovery learning, Bapak? Discovery learning, ya, discovery learning yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses menentukan pengetahuan sendiri. Jadi siswa ini aktif, contohnya siswa ini aktif, kita membuat aktif siswa ini dalam pembelajaran tentang Asmaul Husna ini, Bu. Jadi kita memberikan materi, jadi siswa ini aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Itulah makanya maksud tujuan saya membuat penerapan discovery learning. Apa sintaksnya? Sintaksnya apa aja, Pak? Sintaknya, Bu. Ya, apa sintaks dari discovery learning? Sintaknya apa aja sintaks dari discovery learning, Pak? Sintaknya, Bu, apa? Stimulation. Apa itu stimulasi? Stimulasi. Astagfirullah, stimulasi. Ya. Allahu Akbar. Stimulasi. Makin sore, Pak. Bahasa Inggris stimulation. Terus ya, yang kedua itu pernyataan yang pernyataan masalah atau problem statement. Ya, problem statement. Coba bahasanya betul. Coba problem statement. Statement. Ya, statement. Ya, betul, Bu. Bukan statement, statement. Statement, ya, problem statement. Ya, betul. Astagfirullahaladzim. Dah. Terus apa lagi? Yang ketiga itu tentang pengumpulan data. Pengumpulan data. Yang keempat itu pengolahan data. Dan yang kelima verifikasi. Terus? Dan yang terakhir generalisasi. Ada 6 model penerapan discovery learning. Terus? 6, Bu, 6. Kemudian bagaimana cara melihat hasil belajar siswanya? Pakai apa? Apa, Bu, hasil? Iya, kan Bapak mau lihat meningkatkan hasil belajar. Bagaimana Bapak mau melihat peningkatan hasil belajar siswa? Melihat hasilnya, Bu, kita meningkatkan keterampilan siswa itu, Bagaimana melihat peningkatannya? Meningkatkan keterampilan berpikir peserta.
meningkatkan. Ya lah, pakai mana, pakai apa? Ya, Apa dia yang kalau misalnya dia kalau kita memberikan model discovery planning ini Bu, kalau dia Hmm. sering bertanya, sering aktif, sering dia mengumpulkan segala tugas-tugas itu berarti dia itulah Bu penerapannya. Penerapan berpikir peserta didiknya. Ya, menunjukkan bahwasannya siswa itu berpikir kritis, Bu. Ya, seperti apa yang kita sampaikan, kita memberi pertanyaan, dijawab siswa itulah kita memberikan meningkatkan keterampilan dan hasil yang kita berikan ini. Baik, sekarang satu pertanyaan untuk P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA dan apa manfaatnya? PP5 dan apa manfaatnya, Bu? Mm-mm. P5 itu manfaatnya sangat Sangat. bermanfaat, Bu. Sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat tuh apa? Itu apa? Di dalam kurikulum Merdeka ini, apalagi kita sebagai guru itu P5 itu menekankan bahwasannya siswa penampilan supaya dia bisa Bu, bisa untuk mandiri dan berpikir kritis sehingga membawa keimanan juga. Itulah Bu diperlukan kita tujuan kurikulum Merdeka ini P5. Ya, gitu cuman. Lain nggak ada. Itu Bu yang saya tahu Bu. Di sekolah ada pernah P5 PPRA? Kalau kami ada Bu, tapi kami kalau di sekolah Bu, kami kalau setiap jam terakhir itu Bu ada P5-nya. Contoh saya agama Islam. Di jam pertama umpamanya Bu masuk jam 7.45, nanti jam terakhir jam ketiga Bu, di situ P5-nya Bu kami buat Bu. Oh gitu. Iya. Jadi apa aja yang pernah dibuat P5 PPRA di sana? Kalau untuk buat PP5 dan PPRA-nya saya buat di dalam kelas saja Bu masing-masing setiap gurunya. Iyalah, apa yang dibuat P5-nya? Yang dibuat itu kalau kayak saya Bu, saya buat mereka kalau umpamanya pelajarannya tentang asma husna ini, saya suruh meningkatkan hafalannya Bu, gitu Bu. Contohnya hafal nama-nama. Apakah itu P5? Kalau menghafal-ngafal gitu? Ya karena mengingat waktu tadi Bu, karena kan kami kan waktu kan Mana? 30 menit, jadi itulah yang saya terapkan. Mana ada begitu? Ya nggak gitu deh Bu ya. Nggak ada. Oke, sekarang Pak Saman silakan coba tutup dan mengaji surah Al-Baqarah. Surah Al-Anbiya ayat 75. Di screen juga nih Bu. Al-Anbiya ayat 75. Di Oke. share screen. Al-Anbiya ayat Ayat 175. 75. Di share screen ya. Ya Bu. Al-Anbiya. Surat Anbiya 75. Nah, cepat. Bu, belum muncul nih. Selamat. Belum lah makanya. Apa terus?
ituin. Jangan lama-lama. Udah malam, saya udah masih di kampus ini. Ya Bu. Pulang nih. Maghrib. Bentar, saya nunggu dari tadi Bapak pun. Siapa suruh terima Ya, ini tadi. Surat cepat. Ya, ini deh. Bu, enggak keluar Bu ayatnya. Mana keluar? Ya, ini kan di Google kan bisa dicari. Ya, ini dah suratnya betul nih, diklik nih Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 75 saya minta. Iya, ayat 175. Nah, kalau udah langsung aja kok enggak. Surah Anbiya ayat 75. Bu, yang diketik surat Al-Anbiya, yang keluar surat Al-A'raf nih. Kenapa udah kayak gitu yang keluar? Ya. Aduh. Nih. Ganti kok nggak surah Al-Baqarah ayat 75. Lain juga. Bu. Al-Baqarah deh, Bu. Ya, 75. Al-Baqarah 75. Nah, ini dia baru keluar. Bapak, cepat. Ini ya ini dah Bu. Screen. Oh, biar aku aja. Bisa gitu. Aku aja. Aku udah. Ini ada siapa ya? Ada siapa? Ada. Kenapa ada banyak? Kalau ibu terjumpain ya ketawa ya. Tapi kaget. Oh iya. Andia 175. Ngaji terus cepat. Udah Bu, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda wal azaba bil ma'firat fama asbarahum alan nar. Surat Al-Baqarah ayat 175. Oke, tadi ayat berapa saya suruh? Al-Baqarah ayat 175. Yang untuk ditulis, Langsung tulis Bu ya. Ya, ditulis, kirim ke WA saya Bapak ya. Oke Bu, ya Bu. Oke, baik. Keluar aja dari Zoom. Udah Bu.